Om Swastiastu pemirsa Bali TV, dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, ya, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini dari Buleleng, saya diberikan kesempatan mewawancarai penjabat Bupati Buleleng, Bapak Keturlihat Ngana. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana penanganan stunting, kemudian kemiskinan ekstrim, dan bagaimana tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buleleng ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rahajeng, para pemirsa Bali TV, begitu juga para pemirsa dari Bali Pos. Ya. Gimana kabarnya, sehat ya Pak ya? Setungkari sehat Pak. Tetap semangat ini. Ya, beberapa hari lalu kita mendapatkan berita Pak Bupati sedang ada di Jakarta menerima penghargaan ya dari Wakil Presiden kalau tidak salah. Itu dalam konteks apa ini? Kalau tidak salah penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim ya? Ya. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa. Baik, terima kasih. Pada konteks tugas pokok pemerintah, pada hakikatnya ada dua. Mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik. Dalam konteks menjalankan program, ada program prioritas nasional yang mendorong adanya peningkatan indeks pembangunan manusia. Salah satu program nasional itu dan menjadi mandatori yang harus dilakukan di daerah adalah stunting, kemiskinan, dan hal-hal yang berpengaruh terhadap dua komponen itu. Oleh karena itu, sejak saya ditugaskan 27 Agustus 2022 pada tahap pertama, setelah itu berlanjut di tahap kedua sekarang, yang kami lakukan adalah tata kelola pemerintahan dulu. Apabila tata kelola pemerintahan sudah bagus, maka pelayanan publik juga akan mengikuti. Dan ternyata terbukti sekarang bahwa dalam konteks penanganan stunting, yang pertama yang saya minta itu adalah data yang pasti dan valid. Karena di sana ada intervensi yang harus dilakukan pemerintah kepada masyarakat agar stunting itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Bahkan kalau bisa kita nolkan. Itu. Pertanyaannya adalah, kenapa stunting itu ada? Ya. Berarti stunting adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh berkembangnya anak mulai dari kandungan sampai dia lahir pada umur tertentu, itu harus terpenuhi asupan-asupannya. Ya. Oleh karena itu tidak bisa kita bicara stunting, setelah itu tidak bisa kita bicara kemiskinan, tidak bisa kita bicara inflasi yang menyebabkan kemiskinan salah satunya secara parsial. Perlu diketahui bahwa Buleleng yang kita garap itu pertama adalah kemiskinan. Sehingga tahun lalu kita juga mendapatkan penghargaan insentif fiskal kinerja karena kita mampu mengendalikan inflasi di sini. Ya, betul. Kita dapat 11,4 miliar pada waktu itu. Kemiskinan yang kita kendalikan itu akan berpengaruh terhadap apa yang kita tangani sekarang ini, stunting. Oleh karena itu penyebab kemiskinan itu apa? Salah satunya adalah inflasi. Inflasi yang kita kendalikan itu akan berpengaruh terhadap kemiskinan. Betul. Karena kalau inflasi naik, daya beli masyarakat menurun, kemiskinan meningkat. Daya beli masyarakat menurun berakibat pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar juga menurun, stunting jadinya. Itulah rangkaian dari itu, dan karena saya juga memiliki sedikit pengalaman menangani masalah inflasi. Dulu saya Kades PMD menangani kemiskinan. Setelah itu di PMD juga ada stunting, maka satu kesatuan harus kita garap secara bersama-sama. Seperti itu. Jadi sebenarnya berawal dari tahun lalu ya Pak Bupati ya, berhasil menangani atau mengendalikan inflasi, kemudian bisa kemungkinan ekstrim ini, kemudian akhirnya pada stunting. Dan akhirnya tahun ini mendapatkan penghargaan yang mendapatkan insentif fiskal juga ya? Iya. Berapa jumlahnya itu Pak Bupati? 17,5 miliar. 17,5. Ya lumayan lah untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah pelayanan dasar. Seperti itu. Ya. Tapi penting juga, ini sekaligus kita berbagi pengalaman. Iya.
bahwasanya bagi orang miskin, terutama pada miskin ekstrim, kalau miskin ekstrim itu pada waktu saya masuk ke sini, jumlah KK yang masuk miskin ekstrim itu adalah 10.327 KK. 1000. Itu 2022. Setelah itu dengan kita by name by dress, kita langsung turun, kita langsung intervensi, turun menjadi 5.300-an. Lumayan banyak. Setelah itu sekarang itu menjadi 349 KK. Sekarang Ya. 349 KK itu saya berencana tahun ini kita nolkan. Tahun ini ya? Iya. Kalau kita ibaratkan orang miskin ekstrem itu orang sakit, berarti kita harus benar mendiagnosis kenapa dia sakit. Obatnya apa? Kan gitu nih. Ya. Atas dasar itulah maka yang kita lakukan di Kabupaten Buleleng itu adalah 349 KK itu ada di mana? Kenapa? Program apa? Itu fokus pada hal-hal yang memberikan dampak hasil yang nyata. Contoh, orang miskin ekstrim apabila pendapatan masyarakat itu adalah 366.000 per bulan per jiwa. 366.000 per bulan per jiwa. per jiwa. Dia masuk dalam kategori miskin ekstrim karena itu dipakai ukuran adalah $1. Nah, apa yang kita lakukan? 349 itu kita kan dapat insentif kinerja. Saya kasih dia BSU, Pak. Sebanyak 450.000 per bulan. Oh, Berarti kan sudah di atas. ya sudah lihat. Yang kedua, kita lihat apakah masyarakat miskin ekstrem ini masuk dalam usia produktif apa tidak. Artinya usia tenaga kerja dan sebagainya. Apabila dia masuk dalam usia kerja, maka kita gandeng UMKM agar mempekerjakan ini. Itu dua. Yang ketiga, jaminan kesehatan sudah pasti. Pendidikan kita kasih beasiswa, karena dia wajib masuk. Ya. Yang keempat, orang miskin ekstrim, ini kadang-kadang hampir 200, dari 349, 380 itu tidak memiliki rumah layak huni. Apa yang terjadi? Nah, disinilah kita memerankan pemerintah itu bekerja sama, berkolaborasi dengan dunia usaha dan TNI, Polri, untuk mencari CSR untuk membantu bedah rumah. Sudah berjalan sekarang. Oh, iya. Itu. Berarti tidak hanya mengandalkan dari APBD, tapi juga menggandeng sektor lain gitu ya? Pak, nggak bisa cepat kalau gitu. Oh, Bahwa kalau dunia usaha dari CSR itu kan diatur oleh undang-undang. Bahwa sekian persen dari keuntungan dia itu kita harus juga diberikan kepada masyarakat melalui program bina lingkungan. oke. Nah, kita ajak mereka. Caranya apa? Saya undang para pengusaha di Buleleng. Saya tunjukkan datanya. Saya tunjukkan fotonya. Pengusaha itu silakan mau memilih di mana. Oh, begitu ya? Iya. Sehingga apa yang terjadi? Data miskin ekstrim kita itu berlapis. Selain dimasukkan dari ke perbekal, setelah itu kita verifikasi, setelah itu dari TNI, Kodim juga memverifikasi, yang memberi bantuan juga memverifikasi. Benarlah. Ya. Apa yang terjadi? Semangat dunia usaha untuk berbagi ternyata tinggi sekali. Sangat tinggi ya? Mungkin kemarin kita tidak libatkan mereka dalam hal konteks begini. Itulah yang menyebabkan kenapa ini menjadi lebih cepat seperti itu. Yang kedua, kita sadar betul bahwa bagaimana mewujudkan Buleleng dalam kapasitas meningkatkan perekonomiannya. Ya. Tidak mungkin kita bisa samakan antara Buleleng dengan Bali Selatan, dengan Badung, dengan Denpasar, dengan Gianyar. Buleleng memiliki jumlah penduduk paling banyak. Paling banyak. Buleleng memiliki lahan paling luas. Buleleng memiliki garis pantai paling panjang. Kepala daerah harus melihat itu sebagai sebuah potensi kekuatan. Ya.
Apa yang kami lakukan? Kita menggerakkan UMKM secara nyata. Real, secara ya? nyata, real ini ya. Data UMKM real ini. Ya. Ada 67.300 sekian UMKM. UMKM. Terdata by name, by address, dan ada istilah program UMKM naik kelas, Pak. Ada yang pemula, setelah itu dekorasi naik kelas, setelah itu naik kelas. Kelas juga ya? Iya. Tidak hanya yang sekolah, tapi iya, harus kelas UMKM ya? loh, Pak. UMKM Kan juga seperti kelas. itu. Nah, Oke. apa dampak dari semua itu? Bahwa UMKM pertanian dalam arti luas itu adalah dunia usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Ya. Di mana ada kemiskinan dengan pengangguran identik itu. Ya. Kenapa kita tidak bedah itu? Oleh karena itu UMKM kita gerakkan. Caranya apa? Kita fasilitasi mereka. Kita fasilitasi mereka dengan cara apa? Berikan dia ruang untuk bisa dia memakai produk. Kita bina mereka. Setelah itu kita kawal, kita dampingi. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Pengangguran di Buleleng dari 5,3 sekian, itu turun sekarang menjadi 3,2 sekian. Ini data BPS. Itu Agak signifikan turun. sangat signifikan ya penurunan Itu. pengangguran. Jadi Seperti itu. tingkat kemiskinan menurun, kemudian pengangguran juga menurun gitu ya. Yang kemiskinan ekstrim tadi Ya. juga sangat drastis penurunannya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita merumuskan perencanaan anggaran Nah, ini APBD berpihak istilahnya kami. ya kalau kita tidak mau menyebut ya APBD lain, tapi ada yang banyak defisit. Tapi kalau di Buleleng ada yang defisit juga? Kita sekarang itu kita targetkan tahun ini silpa kita 45 miliar, Pak. Oh, malah ada Silva ya. Seperti itu. Karena apa? Karena kita menyusun perencanaan anggaran kita adalah perencanaan anggaran yang realistis, yang produktif, yang berpihak. Dengan mendorong efisiensi. Dengan menggali meningkatkan potensi pendapatan. Karena kita sadar betul bahwa fiskal satu daerah dikatakan sehat apabila antara PAD dengan dana transfer PAD lebih besar. Ya. Di Bali hanya 2 ada, ini kalau kita melihat data, yaitu Badung sama Gianyar. Nah, Buleleng masih transfernya lebih besar. Tetapi transfer yang lebih besar dibandingkan dengan PAD itu kita kelola menjadi satu darah yang produktif sesuai dengan potensi yang dimiliki Buleleng. Jadi nggak ada defisit ya di Buleleng ya? Justru ada Silva. Setengah, Pak. Termasuk 2024 kita rancang. Sudah dirancang ya, realistis. Jangan sampai begini, Pak. Kita punya uang 10 juta, tapi kita belanja 25 juta. Jadi Di awal nggak kelihatan, tapi akan di akhir akhirnya kelihatan. akan kelihatan ya. Gitu. Ya, Karena pada saat ini sudah belanja, ini uang ini nggak ada. Pak Bupati, saya tertarik dengan UMKM yang sudah cukup maju di Buleleng. Kalau tidak salah Pak Bupati mengatakan ada indikator-indikator. Misalnya kalau di Denpasar sama Badung beda. Kalau tapi UKM di Buleleng UMKM yang maju, katanya rumah subsidi di sini sangat laku gitu ya. Sangat laku. Itu bagian dari indikator bahwa Ini UMKM kan begini, Pak. Kenapa rumah subsidi itu? Artinya pergerakan ekonomi didorong, digerakkan oleh menengah ke bawah. menengah ke bawah, betul. Kalau menengah ke atas yang bergerak, ini kan pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi kan agregat, Pak. Betul. Antara menengah, antara kecil, menengah, atas. Betul. Sekarang kita lihat karakteristiknya. Kan begitu. Ya. Kalau ekonomi masyarakat itu digerakkan menengah ke atas, orang kan nggak mungkin membeli rumah subsidi. Ya. Kalau di sini laku. Laku ya. Seperti itu. Ya, itu menjadi salah satu indikator gitu. Ya, salah satu lah pendekatan yang kita gini. Baik, Pak Bupati, karena 15 menit sudah kita ada di ujung akhir Bali Post Talk kali ini, mungkin mempertegas lagi apa yang Pak Bupati sampaikan tentang termasuk juga harapan kepada masyarakat. Karena kan ini tanpa masyarakat Buleleng mendukung apa yang sudah Pak Bupati lakukan tentu tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Tapi juga dunia usaha dan lain sebagainya. Silakan Pak Bupati, mungkin ada himbauan atau harapan. Silakan. Baik, terima kasih. Karena saya adalah selaku penjabat bupati dalam konteks penugasan, karena saya adalah orang birokrasi, maka mindset yang saya laksanakan di dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Buleleng itu adalah birokrasi yang berdampak. Birokrasi yang berdampak adalah birokrasi yang tidak terjebak pada rutinitas. Birokrasi yang tidak terjebak pada sebuah proses. Birokrasi yang tidak terjebak pada administratif.
Tetapi birokrasi berdampak adalah Rp1 yang kita keluarkan menghasilkan apa. Atas dasar itulah maka di dalam hal kita mewujudkan sebuah tata kelola dan pelayanan publik, penting sekali bahwa apakah dampak dari sebuah anggaran, sebuah pemerintahan itu dijalankan. Sehingga tadi pun kemarin, besok kami kunjungan kerja. Kenapa? Wajib hukumnya masyarakat harus tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Wajib hukumnya. Oleh karena itu, dengan masyarakat tahu apa yang dikerjakan, maka trust masyarakat kepada pemerintah akan semakin naik. Itu akan lebih memudahkan untuk melakukan pembangunan yang ada di Buleleng. Atas dasar itulah kita membuat tagline itu, Buleleng bisa. Buleleng bisa. Dari segala aspek. Itu yang kami sampaikan kepada masyarakat. Mari kita tetap berkolaborasi, ya, bekerja sama, bahwa pembangunan itu tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi oleh masyarakat, dunia usaha, dan lain-lainnya. Kami mohon doa restunya agar Buleleng senantiasa diberikan berkah, diberikan keselamatan, diberikan kekuatan untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan yang ada di masyarakat Buleleng demi kesejahteraan masyarakat Buleleng itu sendiri. Sekian, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bupati atas penjelasannya dan bagaimana Pak Bupati membangun Buleleng ini dengan baik, dan sudah terbukti dengan banyaknya prestasi yang sudah diraih, kemudian ada fiskal yang sudah diberikan, insentif fiskal itu juga lumayan menunjukkan bahwa tadi birokrasi yang berdampak gitu ya Pak Bupati, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati, dan terima kasih pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Pramo Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.